Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Puji Lestari dengan nomor induk mahasiswa 201130204. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas E. Saya di sini untuk memenuhi kewajiban saya dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana, dan pun dosen pengampunya yaitu Bapak David Nugraha Saputra SH MH. Jadi langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Baik, izin menjawab. 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas yaitu yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga yaitu tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, yang kedua asas personal atau asas nasional aktif, yang ketiga yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif, dan yang terakhir yaitu asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Baik, izin menjawab. Yang pertama yaitu asas teritorial, atau bisa disebut juga dengan asas wilayah. Asas ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku pada suatu wilayah. Yang kedua yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas ini merupakan asas perluasan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara Indonesia atas dasar kerugian nasional yang cukup besar disebabkan karena kejahatan-kejahatan tertentu. Sehingga siapa saja orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu, baik orang di dalam negeri maupun di luar negeri, akan mendapatkan hukuman di Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Baik, izin menjawab. Unsur percobaan ada 3, yaitu yang pertama, adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu tidak selesainya tujuan pelaksanaan bukan karena keinginan sendiri. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam pasal 53 KUHP ayat 1, 2, dan 3. Adapun salah satu contohnya yaitu seperti pencurian yang terdapat dalam pasal 362, 363, 364, 365 KUHP, dan percobaan pembakaran rumah yang terdapat dalam pasal 187 KUHP. Adapun contoh kasus tindak pidana pencurian yaitu ketika seorang berniat melakukan pencurian barang-barang dari sebuah rumah. Untuk itu dia melewati halaman rumah tersebut. Namun sebelum memasuki rumah tersebut dia sudah ketahuan. Nah, itu merupakan contoh dari percobaan tindak pidana. Nah, selain dia melakukan percobaan tindak pidana, dia juga melakukan delik selesai, yaitu melewati halaman tanpa izin. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, di dalam hukum pidana ada yang namanya alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Baik, izin menjawab. Alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu dilihat dari objeknya, sedangkan alasan pemaaf dilihat dari subjeknya. Terlihat juga dalam pengertiannya bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf adalah yang menghapus alasan kesalahan dari si pelaku. Jadi sangat terlihat jelas. Adapun dasar hukumnya
alasan pembenar terdapat dalam pasal 50 KUHP, sedangkan alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP. Contohnya saya mengambil contoh aborsi. Aborsi provokatus. Aborsi ini adalah aborsi yang disengaja yang didukung oleh alat-alat atau obat-obatan, atau dapat juga disebut sebagai aborsi untuk kebutuhan kesehatan. Dan aborsi ini kenapa dibenarkan? Karena juga untuk keperluan kesehatan, dan hanya pun terdapat dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu starber pain atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Baik, izin menjawab. Jadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adanya tindak pidana. Adanya tindak pidana ini merupakan unsur yang paling pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena tanpa adanya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tidak akan terjadi. Yang kedua yaitu unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini berhubungan dengan psikologisnya atau perbuatan yang ia lakukan sehingga ia dapat tercela atas perbuatannya, atau bisa disebut juga dengan pelapaan atau kurang menduga-duga. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.